Abang dari Kristen ya. Kalau di Kristen gimana bang? Boleh nikah beda agama gitu? Ya kalau di Kristen bisa bang, bisa. Waduh. Kalau sesama jenis? Sama jenis mah nggak bisa bang. Banyak itu pemberkatan sesama jenis di gerejanya. Nih bang. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba-hamba sahaya laki-laki. Ya, aduh, mana tadi? Ya, sesungguhnya hamba sahaya laki-laki yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, kata Allah. Ya, jadi haram bang. Ya, di luar menikah beda agama, ya di dalam Islam itu haram. Maka hukumnya dijatuhi, disebut zina namanya. Tapi jujur bang ini mau bilang karena dulu gua kan pernah nikah beda agama gitu kan. Terus dia Abang Islam atau Kristen bang? Kristen bang. Kristen kan? Iya. Terus dia kan nikah ikut maksudnya masuk ke gereja gitu. Nah, terus dia balik lagi ke agamanya gitu bang. Ya, Gimana kalau balik lagi artinya cerai otomatis bang. Iya bang, dia udah balik lagi ke agamanya. Iya, beda agama itu nggak bisa cerai otomatis, dia beda iman artinya. Gitu. Jadi abang sebelumnya menikahi perempuannya dari Islam. Iya bang, dari Islam. Masuk Kristen gitu. Ya udah ikut gua bang, cuman mungkin dari keluarganya kan nggak setuju bang ya, jadi nggak setuju. Balik lagi ke Islam dia. Iya, itu cerai otomatis bang. Nggak bisa, nggak sah juga pernikahannya bang, beda agama. Gitu. Iya bang. Ada hal lain? Bang, mau nanya kalau di Islam itu sah atau tidak? Kalau nggak sah, nggak bisa menikah beda agama, nggak bisa bang. Nggak boleh bang. Gitu. Kecuali mungkin nggak disetujui karena beda agama kali. Abangnya aja mualaf udah, ya nggak apa-apa. Nanti kalau sunat saya ambil gerinda di rumah saya ini ada loh. Iya, pakai mesin gerinda nanti kan alot tuh ya dagingnya. Nanti saya bantu pakai gerinda gitu. Ketawa dia. Aduh. Apalagi bang? Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak bang, ini kan lintas agama ya bang ya. Nah, kalau mualaf itu berarti kita udah dari Kristen pindah ke agama Islam ya? Dari Kristen ke Islam, terus itu yang dibilang mualaf bang. Dari Hindu ke Islam mualaf juga, dari Buddha ke Islam mualaf juga, dari ateis ke Islam mualaf juga. Yang maksudnya mualaf itu bang, dia berasal dari bahasa Arab ya. Kosakata akar katanya itu alafa, yang artinya lunak atau lembut. Mualaf artinya orang yang melunakkan hatinya, orang yang melembutkan hatinya, menerima ajaran Allah serta Rasulnya. Itu maksudnya. Gitu. Ya paham bang. Ada niat emang masuk Islam. Belajar dulu lah. Nanti sholat kagak bisa, gimana ngimamin istrinya? Susah gitu. Itulah bang. Gua sempat sih ada niat, cuman takut sama keluarga aja bang. Bang, apa yang ditakutkan? Anda keluar dari rahim ibu Anda, tidak kenal keluarga, tidak kenal harta.
Kan gitu. Sendiri, gak punya harta, gak punya keluarga, belum tahu keluarga. Maka ketika Anda menjadi seorang muslim, Anda itu direset ulang. Kagak ada harta, kagak ada keluarga, kagak ada pula dosa. Jadi gitu. Marah-marah yang ini teman-teman yang di bawah marah-marah kenapa? Yang chat, yang tulis komentar jualan obat aja kau sub katanya. Kenapa marah sih? Saya kan sedang berdiskusi dengan dia, memberikan arahan. Kenapa kalian marah Kristen? Dasar ya kalian ini nggak terima saya ngomong gitu. Itu bang. Ya bang, hanya mau minta solusinya aja bang. Kalau emang kita kan udah dewasa nih bang ya. Saya mau minta solusinya kalau emang. Bang, ente itu laki-laki, ente itu calon pemimpin rumah tangga, ya. Ente ya calon pemimpin rumah tangga, segala keputusan ente yang ambil. Coba kamu pikir ya, kamu keluar dari rahim ibumu, kagak kenal keluarga, kagak kenal dosa, kagak kenal duit, kagak kenal cewek, ya, kagak kenal segala-galanya. Kan gitu. Karena setiap anak yang dilahirkan itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dia fitrah gitu, suci. Nah, artinya ketika Anda ya masuk ke dalam agama Islam, Anda direset kembali gitu. Tidak ada keluarga, tidak ada dosa, tidak ada harta. Gitu. Tapi di balik itu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan takut hilang harta, jangan takut hilang keluarga jika Anda berdiri di atas jalan yang benar gitu. Gitu. Ya belajar dulu bang, karena suami itu imam keluarga. Nanti keputusan kan di tangan Anda. Anda mau bawa keluarga Anda kemana? Apakah Anda mau bawa keluarga Anda ke hadapan Allah dengan Allah, perintah Allah, atau membangkang Allah? Antara dua aja gitu jalannya. Gitu. Makanya belajar dulu, belajar sholat, belajar wudhu, belajar semuanya gitu. Tapi cuma mau ada lagi bang, satu lagi mau aku nanya. Apa tuh? Silakan. Dulu kan istri saya masih Islam kan bang. Nah baru sempat sih bang gua masuk Islam bang. Cuman itu kan karena keluarganya bang. Habis itu gue udah pakai peci bang, udah Terus? Udah dimandiin, udah tinggal sunatnya yang belum bang. Cuma waduh, berat ini sunat ya. Jangan takut sunat, paling seminggu sakitnya udah beres. Kenapa saya kecil dulu sunat itu ya, seminggu beres dia. Seminggu beres, jangan takut sunat itu, pas sakit sebentar aja. Sunat itu ya kita mengikuti milah Abraham untuk kebersihan, untuk kesucian gitu. Apalagi kan di kitab Kristen kan perjanjian Abraham, perjanjian kekal sunat itu. Ya nggak boleh nggak sunat. Orang yang tidak sunat harus dimusnahkan dari muka bumi. Itu di kitab Anda. Ada sekarang bang, kata teman-teman tuh yang laser kagak sakit dia. Ya laser nggak sakit. Tapi kalau mau sunat harus masuk Islam dulu ya bang? Ya syahadat dulu, habis itu sunat, boleh gitu. Sambil belajar gitu. Abangnya emang daerah mana sih? Daerah Sulawesi bang. Oh Sulawesi. Ya Sulawesi. Banyak aja kan di situ masjid terdekat gitu. Atau mualaf center di kota Anda. Ya bang, kira-kira begitu aja bang. Jangan takut sunat bang ya, jangan takut sunat, jangan takut hilang harta, jangan takut hilang keluarga. Bang, gini aja, pikirkan ya, Anda keluar dari rahim ibu sendiri, tidak kenal apapun. Nanti Anda masuk kubur juga sendiri, bukan bersama istri Anda, bukan bersama keluarga Anda. Anda masuk kubur juga sendiri.
hanya amalan Anda yang menemani. Gitu ya. Gitu. Jadi jangan takut hilang urusan dunia, ada yang hilang, jangan takut. Karena kita masuk kubur sendiri juga, nggak sama istri gitu. Nggak sama keluarga. Mau nanya bang. Apa tuh? Kalau kita mati kemana bang? Kalaunya pemahaman Islam, kita meninggal dunia ya, kalau kita wafat kita akan berpindah alam, namanya alam barzah. Gitu, alam barzah, alam menunggu dunia kiamat gitu. Kiamat. Namanya alam barzah. Karena kan dunia belum kiamat kan? Gitu. Nah, jadi kita akan ada di alam barzah. Di alam barzah itu bang ya, tergantung amalan dunia kita. Kalau kita banyak beramal di dunia, maka dia menunggu dengan enak di barzah. Tapi kalau amalan dia rusak ya, terus dia kafir selama hidupnya, itu DP dulu sebelum neraka gitu, siksa dulu, siksaan uang muka dulu ya, DP dulu gitu, siksaan nerakanya. Belum neraka itu, cuma uang muka disiksa dulu, disiksa di kubur gitu, sebelum ke neraka. DP dulu. Ini bang, saya rasa kalaunya memikirkan surga di dalam gambaran agama Islam itu kejauhan. Kenapa saya bilang kejauhan ya? Lebih baik Anda mikir dulu bagaimana supaya lepas dari neraka gitu. Gak usah mikirin isi surga apa gitu. Kejauhan kalau mikirin isi surga apa. Lebih baik Anda pikirkan diri Anda supaya lepas dari neraka dulu gitu. Ya kalaunya di surga itu kan ada beberapa gambaran ya, ada bidadari, ada makanan, ada kebun, ada sungai yang mengalir, sungai susu, sungai madu, banyak semuanya. Kita kan nggak tahu, itu hanya gambaran. Nggak perlu kita pikirkan isinya apa. Nikmat yang paling tinggi di surga adalah melihat Tuhan semesta alam, kan gitu. Nah, nggak usah dipikir isinya kayak gimana pun gitu. Yang kita pikir itu jangan sampai ya kita dan keluarga kita masuk neraka. Itu dulu, lepas dulu dari nerakanya. Kagak usah mikirin isi surganya. Gitu bang. Ya, paham. Saya aja bang Islam ya, Islam di surga kata Allah, wa hurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ada bidadari di surga. Bukan itu tujuan saya nggak mikir isinya apa. Yang penting keluarga saya selamat dulu dari api neraka. Karena apa? Allah gambarkan neraka ya, fanuzulum min hamim, kamu disambut air yang mendidih, wa tasliyatu jahim. Kamu akan dibakar dengan api yang sangat panas. Selamatkan dulu diri kita dan keluarga kita dari itu. Bukan mikirin isi surganya. Gitu. Gitu bang. Itu yang gue takutin bang, kalau nggak masuk surga. Itu makanya yang kita takutkan itu ya, nerakanya. Bebaskan dulu kita dari neraka gitu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kan kayak gitu. Wahai orang-orang beriman, ya. Itu dulu yang dipikir, ya. Kagak usah mikir isi surga kayak gimana. Gitu. Ya, Sherlock tuh kata teman-teman, mungkin ada yang mau bantu tuh nanti. Mungkin ada beberapa teman-teman DM Anda yang di Sulawesi tuh. Ya, Sulawesi mana? Nanti balas saja kalau mau login katanya. Ya, belajar dulu bang nih. Iya, belajar dulu. Sulawesinya Sulawesi mana dulu bang? Sulawesi Utara. Utara, teman-teman. Sulawesi Utara katanya. Ya. Gitu. Ya bang. Ada lagi bang? Itu aja bang. Oke, semoga Anda mendapatkan hidayah dan nanti kalau masuk Islam lagi istiqomah bang ya, nggak perlu lagi memikirkan keluar Islam lagi, istiqomah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati